Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang Efesus pasal yang kelima. Sekarang kita akan lihat ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudaraku, kata-kata hampa itu bisa menjadi penyesat. Kata-kata yang sebetulnya nggak ada kebenarannya, tetapi dikemas begitu rupa sehingga menarik orang-orang yang tidak waspada. Mereka bisa tertarik dengan perkataan yang kosong, hampa, yang tidak mengandung kebenaran itu, tetapi karena disampaikan dengan cara yang menarik, maka orang banyak yang kesedot. Penyesatan itu modelnya begitu, saudaraku. Kita harus waspada, ya. Di akhir zaman ini ada banyak penyesat-penyesat, dan mereka memakai kata-kata yang manis, kata-kata yang menarik, tetapi sebetulnya tidak berakar dan berdasar dari kebenaran firman Tuhan. Memang pakai ayat firman, tetapi tidak bisa diuji dari seluruh bagian firman. Saudaraku, saya ingat akan bapak rohani saya yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Dia berkata begini, kalau sebuah pengajaran mengekstrimkan satu bagian dari apa yang tertulis dalam Alkitab dan melawan akan bagian yang lain dari firman Tuhan, tolak, sebab itu nanti akan membawa pada penyesatan. Sebelum sesat kan ekstrem dulu, saudaraku, ya. Setelah ekstrem nanti akhirnya sesat. Karena apa? Karena Alkitab ini tebal, saudara. Kita harus membaca, belajar, merenung, dan selalu mencari referensi firman Tuhan itu secara lengkap. Penyesatan itu akan datang ketika orang itu ngambil satu ayat, lepas konteks, ya, konteks jauh maupun konteks dekat, dan tidak mau peduli dengan bagian ayat yang lain, dan mengekstrimkan ayat itu seakan-akan hanya itu yang benar. Yang lain sudah tidak penting lagi. Nah, yang model-model begini harus kita waspadai, saudaraku, ya. Kita harus waspada. Kemudian ayat 7, ini keras Rasul Paulus. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian pula, saudara, kalau dekat-dekat dengan orang-orang yang mulutnya manis, yang pinter bicara, pinter ngomong, memutar balikkan kebenaran, kalau kita tidak teguh, tidak kuat, dan tidak punya dasar kebenaran firman yang cukup lengkap, bisa-bisa disesatkan, saudara. Oleh sebab itu, lebih baik menjauh saja. Anda lebih baik berkumpul dengan kelompok dari anak-anak Tuhan yang tadi dikatakan penurut-penurut Allah, anak-anak yang kekasih, yang hidup dalam kasih dan dalam kebenaran. Ya. Kemudian ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ingat, kita dulu memang gelap, tapi sekarang kita hidup dalam terang, dan sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 hal, ya. Terang itu dinilai dari apanya. Orang ada berkata bahwa kita ini anak-anak terang, kita ini kelompok anak-anak terang. Ya, mereka mau pakai judul apa saja yang disematkan pada komunitas mereka, itu sah-sah saja, saudara, boleh-boleh saja. Namun di dalam ayat 9 ini dikatakan terang itu hanya berbuahkan 3 hal. Kebaikan,
keadilan dan kebenaran. Kalau tidak ada ini, saudaraku, itu terang bohongan, ya, terang palsu. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan suka atau tidak, dan ukurannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi tidak boleh hanya mencomot satu bagian saja kemudian dijadikan pegangan seakan-akan itu seluruh kebenaran. Itu nggak bisa, saudara. Saudara harus merenungkan firman Tuhan ini dari ayat ke ayat, dari pasal ke pasal, ya, dari kitab ke kitab. Saudara baca sampai Roh Kudus itu memberikan penerangan, dan tentunya di bawah bimbingan dari orang-orang yang sudah mendahului kita, yang lebih dewasa rohani, yang diberi akan karunia khusus sebagai, ya, kita kenal ada 5 jabatannya, rasul-rasul, nabi-nabi, kemudian penginjil-penginjil, kemudian gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ini ada yang palsu juga, saudara. Jadi kita harus waspada. Rasul aja ada rasul palsu, nabi ada nabi palsu, kemudian penginjil, ya penginjil yang palsu, cari duit aja gitu, ya. Kemudian ada juga gembala yang gembala upahan, itu ada. Kemudian ada pengajar-pengajar atau guru-guru palsu. Ini paling berbahaya, guru palsu ini, karena kata-katanya menarik, ya, untuk menarik dan logis gitu, ya. Dia bisa memutarbalikkan orang-orang yang dasar firman-Nya tidak kuat dan hubungannya dengan Tuhan itu tidak teguh, saudara. Jadi ujilah berkenan kepada Tuhan, ya. Kita harus menguji. Kemudian ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita harus berani membedakan perbuatan gelap yang tidak ada buahnya. Buahnya apa? Yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini tidak ada buahnya, kita telanjangi itu, perbuatan itu. Ayat 12, saya akhiri dengan kalimat ini, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi kita ini benar-benar harus bisa membedakan mana terang, mana gelap, mana asli, mana palsu, dan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana tidak, dan ukurannya adalah buahnya apa, dan tentunya sesuai dengan firman atau tidak. Menyebut apa yang mereka lakukan di tempat-tempat tersembunyi itu sudah memalukan kita semua. Itulah, saudaraku, renungan ringan dari Efesus pasal 5, dan saya berharap kita semua boleh menjadi anak-anak yang penurut dan anak-anak yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati.